Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Bu Sonta. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Sebelumnya, Ibu ingin anak-anak tahu bahwa dalam kurun waktu kurang lebih 1 minggu akan diadakan penilaian tengah semester atau PTS. Sedangkan hari ini kita baru menyelesaikan tema 5. Jadi dalam minggu ini kita akan menyelesaikan tema 6 dengan cepat. Artinya nanti Bu Sonta akan meringkaskan materi per subtema. Jadi nanti kita akan belajar tema 6 itu dengan cepat, belajarnya 1 subtema selesai, 1 subtema sampai 4 subtema. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menghitung benda, memahami puisi, membuat kalimat, menyanyikan lagu bintang kecil, dan membuat figura dengan kolase. Nah, sekarang kita bernyanyi dulu ya. Kita bernyanyi bintang kecil. Siapa yang tahu lagu bintang kecil? Iya, pinter. Lagu ini sudah pernah kalian nyanyikan di TK ya. Nah, bintang kecil ini adalah ciptaannya Daljono. Coba ya kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Nah, melihat bintang kecil yang bagus di langit itu juga termasuk pengalaman yang mengesankan anak-anak. Jadi bintang kecil kok bisa ya Bu ada di langit seperti itu. Nah, itulah yang harus kita syukuri. Itu merupakan ciptaannya Allah dan itu merupakan pengalaman yang mengesankan. Nah, yang kedua kita akan belajar membuat kalimat. Membuat kalimat itu bagaimana Bu? Ini minimal terdiri dari 3 kata anak-anak ya. Kalau 2 kata itu kalimatnya tidak sempurna. Jadi kamu harus membuatnya minimal 3 kata. Kemudian ada subjek atau pelaku atau orangnya. Nah, itu susunan kalimat yang bagus itu seperti itu. Bagian depannya ada subjeknya atau pelaku atau orang. Yang kedua ada predikatnya atau orang itu sedang melakukan sesuatu atau melakukan pekerjaan. Yang ketiga memiliki objek atau yang dikenai pekerjaan. Dan yang keempat adalah keterangan. Keterangan ini bisa meliputi keterangan tempat, waktu, suasana, gitu ya. Nah, agar lebih paham kita lihat contohnya. Nah, contohnya seperti ini. Ibu itu sebagai subjeknya atau orangnya atau pelakunya, Menana itu sebagai predikatnya. Menana itu melakukan pekerjaan ya anak-anak. Menana itu membuat nasi itu loh. Nah, nasi itu adalah sebagai objeknya atau menana apa? Menana nasi. Nasi itu adalah yang dikenai pekerjaan. Terus di dapur itu merupakan keterangan. Contoh lainnya di bawah menari itu. Nah, kalian disuruh membuat kalimat dengan kata menari. Bagaimana caranya? Pertama menentukan subjeknya, yaitu Rani.
Kemudian menari adalah sebagai predikatnya, menari. Tari sebagai objeknya, tari Bali adalah sebagai objeknya. Di sini kalimatnya tidak ada keterangan, tapi sudah boleh karena ini 3 kata ya, atau 4 kata sampai Bali. Tari Bali itu 1, jadi 1. Nah, kemudian contoh yang lainnya seperti ini. Pada malam hari, bintang terlihat bersinar di langit. Nah, pada malam hari ini keterangannya ditaruh di depan. Tapi lebih baik keterangan itu ditaruh di belakang. Bintang itu sebagai subjek, terlihat itu sebagai predikat, dan bersinar itu sebagai objek. Di langit juga keterangan. Jadi di sini keterangannya 2 anak-anak ya. Nah, itu kalian ibu ajarkan dasarnya membuat kalimat. Susunan kalimat itu harus ada objek, predikat, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Tapi agar lebih mudahnya, karena pelajaran ini nanti akan dipelajari lagi di kelas-kelas berikutnya, maka intinya adalah jika membuat kalimat itu lebih dari 3 kata, minimal 3 lah, paling sedikit ya. Nah, sekarang kita akan belajar menghitung benda. Lihat ini anak-anak, Bu Santa mempunyai bintang berjumlah 20 di sisi kiri dan 18 di sisi kanan. Nah, sekarang kita jumlahkan dua-duanya. Bagaimana ya caranya? Caranya seperti ini. 20 ditambah 18, kita memakai penjumlahan bersusun. Yang pertama, bilangan yang di belakang ini ya, 0 sama 8, 0 dan bawahnya 8, kita hitung terlebih dahulu. Lalu kita jumlahkan, 0 ditambah 8, hasilnya ya tentu 8, bukan 0 ya anak-anak, hasilnya 8. Kemudian kita lihat bilangan yang bagian depan. Nah, ini 2 ditambah 1, bawahnya ya, ingat ya, bawahnya. Makanya kalau menulis harus urut, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Nah, kemudian dijumlahkan, 2 ditambah 1 hasilnya 3. Jadi bintang tadi jumlahnya adalah 38. Sudah bisa penjumlahan bersusun? Nanti dicoba ya di rumah, dihitung sendiri, dan nanti minta bantuan ayah dan ibu untuk meneliti apakah penjumlahannya sudah betul apa belum. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang memahami puisi. Nah, ini puisinya tentang adikku sayang. Adikku, selamat datang ke dunia. Kakak akan selalu menjaga. Adikku yang lucu, cepatlah besar. Kita akan main bersama. Nah, ini adalah puisi ya anak-anak. Lalu bagaimana cara memahaminya? Cara memahaminya kita bisa dengan menjawab pertanyaan ini. Apakah judul puisi yang ditulis Mutiara? Apa judulnya? Iya, pinter. Judul berada di bagian paling atas. Jadi, judulnya adalah Adikku Sayang. Betul sekali. Nomor 2, mengapa ia menulis puisi itu? Kira-kira kenapa ya anak-anak? Kira-kira apa ya? Karena rasa senang atau bahagia mempunyai adik baru. Nah, karena perasaannya dia baru senang mengalami pengalaman yang mengesankan ya.
Kemudian nomor 3, puisi itu bercerita tentang siapa kira-kira? Tentu saja tentang adiknya. Terakhir, menurut pendapatmu, bagaimana perasaanmu Tiara saat menulis puisi itu? Bagaimana anak-anak perasaannya? Perasaannya bahagia atau senang? Gitu ya anak-anak. Nah, terakhir kita akan membuat figura dengan kolase. Jadi hiasannya adalah kolase. Ingat kemarin di video sebelum ini atau di pesan suara Bu Sonta sebelum ini, kolase itu merupakan teknik menempel, membuat karya dengan teknik menempel ya. Nah, ini bahan-bahan yang kita perlukan. Yang pertama, kulit telur yang sudah dibersihkan. Kemudian yang kedua, kardus bekas yang cukup tebal. Yang ketiga, lem kayu. Keempat, penggaris. 5, pensil. 6, cat warna. 7, plastik transparan atau seperti plastik sambal bening. 8, gunting. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkah membuat figuranya? Yang pertama, gunting kardus dengan ukuran panjang 20 cm dan lebar 15 cm. Buat 2 lembar kardus dengan ukuran yang sama. Nah, ini ya anak-anak ya, ukurannya sama. Kemudian selanjutnya, buat lubang persegi panjang di salah satu kardus. Nah, ini lubang bagian tengah. Nah, jaraknya adalah 2 cm yang masih ada kardusnya. Jadi, dilubangi di bagian tengahnya. Selanjutnya, beri lem di bagian pinggir kiri dan kanan bawah kardus yang tidak ada lubangnya dan tempelkan kardus yang sudah ada berlubang tadi di bagian depan kardus yang utuh ya, yang tidak diberi lubang. Lebar bagian yang diberi lem maksimal 1 cm saja. Yang selanjutnya, olesi lem pada permukaan depan figura. Jadi bagian depan figura ini diberi lem, tapi ibu sarankan beri lemnya bertahap ya. Jadi kita beri lem pada satu bagian dulu, kemudian langkah selanjutnya menempelkan serpihan kulit telur dengan rapi dulu, baru nanti kalau sudah lem itu sudah dipenuhi dengan kulit telur, kita lanjutkan memberi lem pada bagian yang lain. Karena jika diberi lem dulu terlebih dahulu, maka lem itu akan cepat mengering kalau kita tidak cepat-cepat memberi kulit telur. Padahal menata serpihan kulit telur ini merupakan pekerjaan yang harus sabar dan teliti dan membutuhkan waktu. Nah, selanjutnya tunggu hingga lem di bawah kulit telur agak mengering. Jadi setelah mengering, warnai kulit telur dengan warna kesukaanmu. Nah, pewarnanya ini bisa memakai cat warna ya anak-anak. Jadi cat warna cair itu diberi kuas kemudian diberi lem. Bagaimana caranya? Cat warna ini hanya sedikit sekali diberi air. Jadi kalau airnya terlalu banyak, dia tidak akan maksimal memberi warna pada kulit telur ini karena kulit telur itu tidak menyerap air. Ya, jadi menurut pengalamannya Bu Sonta, warnanya hanya diberi air sedikit, diukur kira-kira bisa cukup dan pas di bagian lubang bagian tengah itu ya anak-anak. Lalu diberi tali di bagian atas figura. Sekarang karena kita akan mengejar materi
di tema 6 prakarya itu kita pending dulu, jadi tidak usah membuat prakarya itu, tapi kita harus belajar konsentrasi ke tema 6 dulu aja. Begitu ya anak-anak pelajaran hari ini. Kita ketemu dalam pertemuan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.